Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut adalah landasan dari iman dan harapan dalam kekristenan. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa, bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari menampakkan diri kepada para muridnya dan orang-orang percaya pada saat itu, dan kemudian naik ke sorga membuktikan bahwa ia benar-benar Allah berasal dari sorga. Yesus telah naik ke sorga, tetapi ia akan datang kembali. Hal ini dinyatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, ada dua malaikat yang berkata, Yesus yang terangkat ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu apakah yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali? Menurut artikel berjudul Keangkatan Gereja dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan ditulis sebagai berikut. 1. Ketika Kristus turun dari sorga, akan terjadi kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus. 2. Pada saat yang bersamaan dengan kebangkitan orang yang mati dalam Kristus, maka orang yang percaya masih hidup akan diubah. Tubuh mereka akan diselimuti dengan ketidakfanaan. Peristiwa ini akan terjadi dalam jangka waktu yang amat singkat, yaitu dalam sekejap mata. 3. Baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubah akan terangkat bersama-sama untuk menyongsong Kristus di angkasa. Mereka akan dipersatukan dengan Kristus secara nyata, dibawa ke rumah Bapa di sorga, dan dipersatukan dengan anggota keluarga yang sudah mendahului. 4. Segala kesusahan akan diangkat dari mereka. Mereka dibebaskan dari semua aniaya dan penindasan, dari seluruh dosa dunia dan kematian. Pengangkatan ini membebaskan mereka dari murka yang akan datang, yaitu dari kesengsaraan besar. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, inilah pengharapan bahagia dari semua orang yang sudah ditebus dan sumber penghiburan utama bagi orang percaya yang menderita, yaitu bahwa Juru Selamat kita akan datang segera untuk mengangkat kita dari dunia ini untuk bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya masa kini, kita harus senantiasa rindu menantikan dengan tidak putus-putus kedatangan Kristus untuk mengangkat kita. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Namun penting untuk diingat bahwa mereka yang gagal menjauhkan diri dari kejahatan dan tidak setia kepada Kristus akan ketinggalan. Mereka akan tertinggal sebagai gereja yang murtad, yang akan ditimpa murka Allah pada saat hari Tuhan. Hari Tuhan ini tidak akan menimpa orang percaya yang setia, karena mereka berjaga-jaga dan mengendalikan diri hidup dalam iman, kasih, dan kebenaran. Kita tidak perlu takut hari Tuhan, tetapi harus menantikan kedatangan anaknya dari sorga, Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati mereka.